Malam itu, angin dingin berhembus kencang, membuat dedaunan berdesir seperti berbisik satu sama lain. Di ujung kota berdiri sebuah rumah tua yang ditinggalkan. Konon, rumah itu adalah tempat tinggal sebuah keluarga yang hilang secara misterius bertahun-tahun yang lalu. Sejak kejadian itu, banyak rumor beredar, dari suara-suara aneh hingga penampakan makhluk gaib. Namun, tak ada yang berani membuktikan kebenaran cerita tersebut, kecuali Gita dan gengnya yang terobsesi dengan konten horor. Gita, Raka, Dea, dan Iqbal adalah teman sejak kecil yang selalu mencari tantangan. Mereka bukan sekadar teman biasa, mereka adalah satu tim yang solid, selalu bersama dalam setiap petualangan. Namun, malam ini akan menjadi malam yang menguji keberanian mereka. Lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Serius nih, kita mau ke rumah itu? Lo tahu kan, banyak yang bilang rumah itu angker banget, kata Dea dengan nada sedikit ragu saat mereka berkumpul di rumah Gita. Dia duduk di sofa memeluk bantal sambil melihat teman-temannya yang lain. Raka, yang paling berani di antara mereka, langsung nyengir. Yakin, lah. Masa kita takut sama cerita hantu? Lagian, ini kesempatan emas buat naikin subscriber kita. Bayangin deh judulnya, Uji Nyali di Rumah Paling Angker di Kota. Gila, pasti views-nya meledak. Iqbal, yang sedang sibuk menyiapkan kamera dan alat-alat lain, menimpali, kalau gue sih nggak masalah, asal ada lo semua. Kita udah sering kok bikin konten di tempat-tempat serem. Ini pasti nggak beda jauh. Gita, yang biasanya jadi penengah, akhirnya angkat bicara. Oke, gue ngerti kalau kalian penasaran dan jujur aja gue juga. Tapi kita harus siap-siap. Jangan sampai ada yang kenapa-kenapa. Setuju? Semua mengangguk meski Dea masih tampak agak ragu. Tepat tengah malam, mereka tiba di depan rumah tua yang terlihat semakin menyeramkan di bawah sinar rembulan. Bangunannya besar, dengan jendela-jendela yang sebagian besar pecah. Catnya sudah mengelupas, dan pintunya yang setengah terbuka berderit pelan, setiap kali angin berhembus. Mendingan kita buru-buru aja deh, biar cepet kelar, ujar Dea sambil merapatkan jaketnya. Berusaha melawan rasa dingin yang merasuk ke tulang. Tenang aja, Dek. Semua bakal baik-baik aja. Kita kan bareng-bareng, jawab Gita dengan nada lembut, meski dalam hatinya dia pun merasa tak nyaman. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah. Begitu melewati ambang pintu, pintu itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara keras, membuat mereka semua tersentak. Anjir, itu apaan? Iqbal refleks mengeluarkan sumpah serapah, merasa jantungnya nyaris copot. Kayaknya cuman angin, kata Raka berusaha terdengar tenang meski jelas ada nada ketakutan dalam suaranya. Dia mengangkat kameranya dan mulai merekam. Oke guys, sekarang kita udah di dalam. Nih, lihat betapa seremnya tempat ini. Gita menyalakan senter yang sudah disiapkan, menyinari setiap sudut ruangan. Creepy banget tempatnya, kayak nggak ada yang masuk ke sini bertahun-tahun. Lantai kayu yang mereka pijak berderit pelan, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti langkah mereka dari bawah. Dea yang berjalan di belakang terus-menerus melihat ke belakang, merasa seperti ada yang mengawasi. Gua nggak suka tempat ini, bisik Dea pada Gita. Udah tenang aja, cuman beberapa menit kita keliling, terus cabut, jawab Gita mencoba menenangkan. Meski dia sendiri merasa ada yang nggak beres. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah lorong panjang dengan beberapa pintu di sisi kanan dan kirinya. Salah satu pintu yang berada di ujung lorong menarik perhatian mereka karena terlihat lebih besar dan lebih kokoh dibandingkan pintu lainnya. Gimana kalau kita masuk ke sana? Usul Raka sambil menunjuk pintu itu. Tapi kok pintunya kayak terkunci ya? Kata Iqbal sambil mencoba memutar gagangnya. Namun, pintu itu tak bergeming. Raka mencoba membantu dengan mendorong pintu itu sekuat tenaga, tapi tetap saja tak terbuka. Kuat banget kuncinya, tapi gue yakin ini pintu penting. Pasti ada sesuatu di dalam. Mereka berdiskusi sejenak, mencoba memikirkan cara untuk membuka pintu itu.
Tiba-tiba dari dalam ruangan terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Dea langsung terkejut. Lo denger nggak sih? Denger kok, jawab Gita dengan mata terbelalak. Kalian denger kan? Tanya Iqbal sambil memandang Raka dan Gita yang juga tampak bingung dan ketakutan. Raka, yang biasanya paling pemberani, mulai merasa aneh. Gua coba ketuk balik, katanya sambil mengarahkan tangannya ke pintu, mengetuk 3 kali. Tok, 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 sejenak tak ada suara apapun. Namun tiba-tiba, suara ketukan dari dalam ruangan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan cepat, seakan-akan ada yang ingin keluar dengan paksa. Udah, kita cabut aja. Ini nggak bener. Dea langsung mundur, menarik kita untuk ikut menjauh. Sebentar, gue pengen tahu siapa di dalam, kata Raka yang penasaran, meski dia sendiri sudah merasa takut. Raka, jangan gila. Ini udah serem banget bro, teriak Iqbal. Tapi Raka tidak mendengarkan. Raka menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar sesuatu. Namun, yang dia dengar hanyalah suara napasnya sendiri yang memburu. Sampai akhirnya, dari balik pintu terdengar suara berbisik, suara yang sangat pelan, namun cukup jelas untuk didengar oleh semua orang. Tolong, keluarkan aku. Raka langsung mundur dengan wajah pucat, sementara Dea sudah hampir menangis. Apa itu? Siapa yang ngomong barusan? Gua nggak mau tahu, gua mau keluar dari sini, sekarang juga. Dea berbalik dan mulai lari ke arah pintu keluar, diikuti oleh Gita yang juga panik. Mereka semua akhirnya lari keluar dari lorong itu. Namun, sesampainya di ruang utama, mereka disambut oleh sesuatu yang tak pernah mereka duga. Di tengah ruangan berdiri seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan dan mata yang memancarkan kebencian. Bajunya compang-camping dan tangannya berlumuran darah. Dea menjerit keras tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya membeku di tempat, begitu juga yang lainnya. Wanita tua itu menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Kenapa kalian datang ke rumahku? Tanya wanita itu dengan suara serak, penuh kebencian. Kalian tidak diundang. Gita mencoba mundur perlahan, namun tubuhnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan gerakannya. Kami nggak tahu. Kami cuma mau bikin konten, jawab Gita dengan suara bergetar. Kalian pikir ini mainan? Kalian pikir bisa datang dan pergi sesuka hati? Wanita itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai berderit seperti menjerit kesakitan. Kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Tidak ada yang pernah keluar. Raka yang biasanya paling berani, kini hanya bisa terdiam. Dia mencoba berpikir cepat, tapi otaknya seolah buntu. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga, teriaknya pada teman-temannya. Namun saat mereka berbalik untuk lari, pintu depan rumah tiba-tiba tertutup keras. Cahaya dari luar menghilang, menyisakan mereka dalam kegelapan yang hampir total. Wanita tua itu tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar seperti campuran antara rasa, sakit, dan kegilaan. Saat wanita tua itu semakin mendekat, Gita dan teman-temannya merasa semakin terjebak dalam ketakutan yang nyata. Mereka menemukan sebuah peta tua di salah satu sudut ruangan yang menunjukkan sebuah lorong tersembunyi di bawah tangga. Dengan cepat, mereka membuka pintu kecil yang tersembunyi dan berlari masuk ke dalam lorong gelap. Di ujung lorong itu, mereka menemukan sebuah peti kayu tua. Meski diliputi ketakutan, mereka membuka peti itu dengan harapan bisa menemukan jalan keluar. Namun, di dalam peti itu mereka menemukan sebuah foto keluarga yang hilang bertahun-tahun lalu. Wajah-wajah dalam foto itu tidak asing bagi mereka. Di sana terlihat wajah Gita, Raka, Dea, dan Iqbal sebagai anak-anak. Gita tersentak, mengingat semuanya dalam sekejap. Ini Kita adalah keluarga itu. Kita bukan datang untuk menjelajahi rumah ini. Kita sudah pernah tinggal di sini. Raka, Dea, dan Iqbal menatap Gita dengan kengerian yang sama. Tapi, bagaimana mungkin?
Sebelum ada yang bisa menjawab, mereka mendengar suara pintu yang berderit dari belakang. Ketika mereka menoleh, mereka melihat wanita tua itu, tetapi wajahnya kini lebih jelas. Itu adalah wajah Gita, tetapi jauh lebih tua, dengan mata yang penuh dengan rasa sakit. "Kalian kembali," kata wanita tua itu. "Tapi kalian tidak pernah benar-benar pergi." Tiba-tiba ruangan mulai berputar dan dinding-dinding di sekitar mereka berubah menjadi cermin. Di dalam cermin, mereka melihat bayangan mereka sendiri, tetapi sebagai anak-anak. Gita menyadari semuanya, mereka terperangkap dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Setiap kali mereka kembali, ingatan mereka dihapus, dan mereka dipaksa untuk mengalami semua ini lagi. "Ini tidak pernah berakhir," bisik Gita saat cermin-cermin mulai retak dan hancur, mengungkapkan kegelapan yang tak berujung di baliknya. Dan kemudian kegelapan menelan mereka sepenuhnya. Sekelompok remaja berjalan di malam hari menuju rumah tua di ujung kota. Di antara mereka adalah seorang gadis bernama Gita, yang penasaran untuk menjelajahi rumah berhantu yang terkenal. "Ayo kita lihat apa yang ada di dalam," kata salah satu temannya.